konotasinya selalu negatif. Ya kan? Kalau pengen boleh. Nggak apa-apa kalau Nggak kepengen. apa-apa. Kan yang nggak boleh itu hasad, iri itu. Kalau iri kan ya tamanna zawal an-ni'mah. Artinya waktu lihat kehidupan orang itu indah, kita menginginkan kenikmatan itu hilang dari orang itu. Kan gitu. Kalau kepengen kan, misalnya udah Abdel mobilnya Masya Allah, ya kan. Sayyarah fakhirah, mobil yang kita pengen boleh. Rumahnya, fulan rumahnya gede, terus dipakai pengajian. Orang-orang dia malah bikin sesuatu yang memberi manfaat buat orang. Pengen boleh. Yang nggak boleh tuh menginginkan sesuatu itu hilang dari orang. Dan yang lebih parah lagi ada orang yang dia tidak menginginkan itu kepada dirinya. Pokoknya yang penting jangan kenikmatan itu ada pada diri orang itu. Ya yang penting hilang aja. Itu yang nggak boleh. Ya patokannya itu ya. Kalau kita kepengen orang itu nggak punya nikmat seperti itu lagi, itulah yang nggak boleh. Iya. Jadi, emang lo pengen kayak gimana sih Ki? Kayaknya juga hidup lo udah oke-oke aja, masih kepengenan punya orang. Pengennya tuh kok kayaknya hidupnya santai aja, nggak mikir cicilan, nggak mikir yang berat-berat gitu, ya kan, happy terus. Dia lagi bayar cicilan nggak diposting. Iya sih ya, benar juga ya Ustadz ya. Dan sebetulnya itu kehebatan dia gitu. Ya, karena susahnya nggak ketahuan orang. Ya kan? Yang happy-happynya aja yang dibagi. Jadi memang sesungguhnya yang diharapkan dalam agama itu kita yang kelihatan itu adalah gembiranya, senengnya gitu. Tapi susahnya biar dia yang melewati dan dia kalaupun harus melakukan komunikasi dua arah, dia pasti melakukan komunikasinya dengan Tuhannya. Karena kalau Tuhan nggak bakal bawel, nggak kayak orang kita curhat satu kalimat lahirnya jadi satu buku, gitu kan? Ada yang dicurhatin ngomongnya, "Alo mah mending gua aja baru kita mau cerita, aduh gue kayaknya pusing banget ngadepin hidup ini. Lu mah mending, ya. Akhirnya malah jadi nggak diterusin dah. Aku nungguin padahal. Tapi kalau misalnya nih yang postingnya justru bukan kesenangan. Ada yang lagi diinfus, misalnya kayak gitu. Nah itu gimana Ustaz? Ya sebetulnya sih kembali kepada niat ya. Kalau dia misalnya tergantung captionnya juga sih ya. Kadang-kadang dia lagi diinfus ada tulisannya, ternyata harga sehat itu mahal. Itu dakwah jadinya kan gitu. Kalau dia kemudian penuh dengan pertanyaan, penuh dengan gugatan, siapa sih dalam hidup ini kalau digugat? Berarti kan yang menciptakan takdir itu buat dirinya. Jadi tergantung captionnya juga. Kalau dia berharap orang yang melihat itu mensyukuri sehat yang Allah udah anugerahkan kepada dirinya, itu jadi baik gitu kan. Kemarin ada yang posting orang dengan selang-selang dan kabel-kabel, terus dia lagi sholat. Ya kan, set. Itu kan buat, ya Allah, kita dikasih sempurna begini, nggak mau kayak gitu. Dia hanya dengan, ada kemarin tuh sempat saya terliwat di Instagram ya. Itu kan bisa, kita nih masih dikasih kuat gini, masa ayo sholat, tapi belum beduk. Dia ya kan. Lihat waktu dia pegangin aja dulu pukulannya ya kan gitu. Jadi sebenarnya kalau ada sesuatu yang lewat itu mah tergantung kita ya, melihatnya gimana. Gak bisa ngejudge orang itu ria, gak bisa ngejudge orang itu kayaknya ngeluh mulu, gak bisa ya Ustadz ya. Gak bisa. Tergantung kitanya. Oke baik, ini ada pertanyaan dari Kilan Urip yang bertanya di Instagram. Assalamualaikum Ustadz. Di saat kita sedang merasa down dan merasa masalah yang datang tidak ada hentinya, apa Allah akan menjanjikan menggantikannya dengan banyak keberkahan yang datang di hidup kita? Ya pertama ada hadis bahwa inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Artinya pahala itu datang bersama dengan besarnya ujian. Al-Baqarah 214 ya malah diawali dengan am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu. Jadi apa kita mau masuk surga gampang ngomong saya ini penghuni surga sebelum datang ujian dari Allah. Padahal massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu. Bahkan para nabi, makanya nabi itu ujiannya paling berat gitu. Kalau dia diuji berat sama seperti kita S1, S2, S3. Ujian S1 nulisnya aja beda. Variabelnya dengan S2. Nulis S3 beda lagi. Ya, ujiannya aja. Kalau misalnya S2 nggak ada pakai ujian terbuka di depan orang. Di S3 ada. Berarti bersama dengan beratnya ujian, insya Allah Allah juga akan memberikan
pahala yang lebih banyak. Ya, dan kalau tadi 214 Al-Baqarah, massathumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai orang yang beriman yang ngikutin Rasul nanya, kapan sih pertolongan Allah? Dan kata Nabi, ala dalam Quran ya, ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Dekat buat orang yang yakin. Buat yang nggak yakin sih, apa udah gue tungguin dari tahun kemarin. Nggak ada nih pertolongan.